Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Si Hao duduk di sana, tubuhnya terus bergetar hebat. Itu karena dia saat ini sangat kesakitan. Tubuhnya melepaskan untayan demi untayan simbol cahaya yang menyala-nyala, membakarnya hingga dagingnya tercabik-cabik. Persis seperti yang dikatakan dunia luar. Ada beberapa area di mana ada lubang besar. Itu seperti baju besinya yang compang-camping, terlihat sangat menyedihkan. Permukaannya tertutup lubang besar. Namun, ini adalah dagingnya. Keadaan ini berarti segalanya berjalan sangat buruk dan berubah menjadi sangat berbahaya. Secara umum, menyalakan api ilahi harus membuat seseorang mengalami transformasi sempurna, membuat mereka menjadi lebih kuat. Namun, situasinya saat ini jelas merugikan dirinya sendiri. Darah dan energinya mulai habis. Jika ini terus berlanjut, dagingnya mungkin menjadi layu. Nyala api menjadi lebih besar. Bagian-bagian tertentu dari tubuh Si Hao menjadi kering. Tulang putih berkilau terkena luka-lukanya. Itu sangat menyakitkan. Tubuh Si Hao bergetar ringan. Giginya terkatup saat dia menanggung siksaan jenis ini. Dia akhirnya tahu mengapa orang-orang dari masa lalu kuno yang ingin berjalan di jalan yang berbeda menuju keilahian semuanya mati, tidak memiliki tujuan yang baik. Ini memang bukan sesuatu yang bisa ditanggung orang normal. Ini baru permulaan, namun tubuhnya hampir tidak tahan lagi. Cedera serius muncul. Dia mulai meragukan dirinya sendiri, apakah dia akan mampu bertahan. Itu karena jalan yang dia ambil sekarang jauh lebih kejam daripada jalan di masa lalu, lebih teliti. Tidak ada yang bisa dia andalkan. Dia membimbing dao besar eksternal, dan tidak satu pun api kuno. Pada saat ini, hukum alam dao yang berbeda mulai membakar tubuhnya satu demi satu, memicu jiwanya. Seolah-olah pedang abadi sedang menebas, meretas dagingnya dan membelah jiwanya. Rasa sakit yang hebat sulit untuk bertahan. Dengan langit dan bumi sebagai tungku, 10.000 dao sebagai nyala api untuk memurnikan diri sendiri, ini bukan sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang normal. Si Hao merasa seperti dia mungkin berada di ujung jalan segera setelah itu dimulai. Riak muncul di jalur Bluestone satu demi satu, dan kemudian mereka berkumpul menuju Si Hao seperti untayan api, berkumpul di sana, berputar di sekelilingnya. Ini hanya selusin dao, namun sudah seperti ini, jadi orang bisa membayangkan betapa sulitnya nanti. Satu kesalahan akan mengakibatkan kehancuran tubuh dan jiwa. Dalam beberapa bulan terakhir, Si Hao berkomunikasi dengan dao yang tersimpan di dalam jalur Bluestone. Sekarang, dia berhasil membimbing mereka, memimpin lebih dari 10 hukum alam dao ke tubuhnya sendiri. Saya tidak cukup baik, masih menyimpang dari kebenaran. Ini bukan penyempurnaan, melainkan penghancuran diri. Si Hao diam-diam berpikir dalam hati, sampai pada kesimpulan ini. Dia merasa bahwa dia memang telah memimpin lebih dari 10 jenis hukum alam dao, tetapi dia tidak menggunakan surga dan bumi dengan benar sebagai tungku, malah langsung membakar dirinya sendiri. Pasti ada beberapa jenis kesalahan. Riak lebih dari 10 jalur batu biru menjadi lebih terang, berenang seperti ular yang terbuat dari cahaya. Mereka melilit Si Hao, hendak mengendalikan tubuhnya. Sekarang bahkan lebih berbahaya. Cedera pada tubuh Si Hao menjadi lebih serius, dengan beberapa tempat akan pecah. Ini adalah pelepasan lebih dari 10 jenis hukum alam, membakar dan menghancurkannya. Ini bukan cara yang benar. Si Hao tiba-tiba membuka matanya.
Dia tahu bahwa dia harus mengubah caranya, atau dia akan berada dalam bahaya besar. Dia akan jatuh dari luka-lukanya sebelum dia mencapai ujungnya. Dunia sebagai tungku. Pada saat itu, dia berjuang bebas, bangkit dari tanah. Dia masih duduk, sekarang tergantung di sana. Di sekelilingnya, kekosongan terdistorsi, menjadi tidak jelas dan kabur. Hong! Suara yang luar biasa terdengar di udara. Langit sepertinya runtuh. Suara luar biasa lainnya terdengar di udara. Jalur Bluestone itu sepertinya naik, menjadi lebih dekat dengannya. Tempat ini mengalami perubahan yang aneh. Setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah kekosongan yang mengalami perubahan. Selusin garis cahaya api yang terbentuk dari hukum alam Dao disingkirkan, meninggalkan tempat ini. Tampaknya ada tungku tak berbentuk di sekitar tubuhnya, yang disempurnakan dari kehampaan. Itu membungkusnya di dalam. Ini terutama terjadi ketika tubuhnya bersinar, cahaya ilahi merembes ke seluruh tubuhnya. Seseorang dapat dengan jelas melihat cahaya suci sedang dibatasi di dalam tungku. Di dunia luar, pikiran semua orang terguncang. Kemudian, di luar tubuh Si Hao, sebuah tungku menjadi terlihat. Setelah diliputi cahaya, sekarang bisa dilihat, kalau tidak akan sulit untuk dilihat. Kekosongan terdistorsi, langit dan bumi terbatas, melebur menjadi tungku, benar-benar mengambil bentuk. Jika bukan karena bagian dalam diliputi dengan pancaran kekuatan ilahi Si Hao, akan sulit bagi orang-orang dari dunia luar untuk melihatnya. Mereka hanya bisa merasakannya secara samar-samar. Ini adalah pemandangan yang ajaib. Pada saat ini, selusin garis cahaya di sekitar tubuhnya berubah menjadi api, mulai membakar, memurnikan tungku kuali itu, tidak membungkus langsung di sekitar tubuhnya. Ini sangat tak terbayangkan. Banyak orang di dunia luar saling memandang dengan cemas. Rencananya sangat hebat, berjalan di jalan seperti ini, bahkan lebih lengkap daripada orang-orang agung di masa lalu yang akhirnya jatuh atau melumpuhkan diri mereka sendiri. Seorang master sekte berkata pada dirinya sendiri, ekspresinya muram. Pada saat ini, yang lain juga terkejut. Dia benar-benar diberi evaluasi yang begitu tinggi. Huang, Xin, Si Hao, apakah orang ini akan menentang surga? Ekspresi Si Hao menjadi lebih tenang. Tubuhnya berada di dalam kuali yang dibakar oleh lebih dari 10 garis cahaya api. Dia diam-diam memahami Dao, membiarkan hatinya menjadi damai. Begitulah seharusnya. Dunia sebagai tungku, 10.000 Dao sebagai api. Ini adalah tahap awal dari metode ini. Sebuah tungku didirikan antara Si Hao dan kekosongan. Diri sejatinya duduk di dalam, dibakar oleh lebih dari 10 garis api Dao. Kemudian, tempat ini menjadi gemerlap. Tungku yang awalnya tidak terlihat, setelah diliputi energi darah dan kekuatan magis, dililit oleh api Dao, menjadi terlihat sederhana dan alami. Waktu terus mengalir. Dalam sekejap mata, setengah bulan berlalu. Api Dao tidak padam, malah menjadi semakin gemerlap. Tempat ini menjadi semakin ilahi. Di dalam kuali yang menampung tubuh Si Hao, seolah-olah tungku obat yang besar sedang disempurnakan. Itu merebut esensi dunia, menyerap fitur terbaik dari api Dao untuk memperkuatnya. Luka-luka di tubuhnya, lubang-lubang besar itu berangsur-angsur tertutup. Kulitnya melepaskan cahaya, tidak lagi kekurangan vitalitas. Itu masih tidak benar, tidak setuju dengan niat awalku. Di dalam kuali, Si Hao berpikir dalam hati. Luka-lukanya sekarang lebih baik. Karena pemisahan tungku, bagian lembut api Dao memasuki tubuhnya,
memulihkan tubuhnya yang terluka. Dia memang menerima manfaat, tetapi ini bukan jalan yang ingin dia jalani. Saya ingin melihat Dao ini, jalan ini, dan tidak meniru mereka atau meninjau semuanya. Mata Si Hao tegas. Dia ingin melampaui, bukan hanya mengulangi Dao yang telah dilalui orang-orang kuno ini. Dia hanya ingin melihat mereka. Aku hanya akan menggunakan Dao ini sebagai nyala api untuk membakar tubuh dan jiwa, menempa diri sejati, bukan untuk meniru teknik kuno, kata Si Hao. Pada saat ini, Kuali terus tetap di sana, tetapi selusin api Dao menjadi berbeda. Mereka mulai membakar dengan ganas, membakar ke dalam Kuali, melewati tubuhnya dan membuat seluruh dirinya meledak menjadi api. Meskipun ada tungku yang menghalangi jalan, menyaring karakteristik ganas, itu masih sangat menakutkan. Si Hao mengamati Dao, tetapi dia tidak meniru metode kuno, tidak menyalinnya, malah menggunakan api untuk membakar dan menempa dirinya. Segera setelah itu, luka muncul di tubuhnya lagi. Di dunia luar, semua orang menjadi terkejut, merasa seperti mereka tidak bisa melihat menembus dirinya. Dagingnya sangat kuat, mencapai puncak dari apa yang dapat dicapai oleh seorang ahli tertinggi. Bahkan bisa dikatakan bahwa dia mengambil langkah lebih jauh dari itu. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menanggung ini? Seseorang berkata. Beberapa mata master sekte menjadi dalam, menatap ke arah itu tanpa mengatakan apa-apa. Mereka memikirkan beberapa hal. Hanya dengan menjalani kesengsaraan surgawi seseorang dapat menahan jenis api Dao ini. Jika tidak, jika seorang ahli tertinggi normal masuk, mereka akan segera dibakar menjadi abu. Bagaimana mereka bisa menghentikannya? Jika seseorang ingin berjalan di jalan ini, dagingnya harus kokoh, roh primordialnya juga tangguh, atau ketika selusin garis api Dao melilit tubuh, mereka akan berubah menjadi abu cepat atau lambat. Mungkinkah dia benar-benar ingin memahami semua Dao yang tercatat di 3000 jalur batu biru, dan kemudian menggunakan ini untuk menjadi dewa? Ini tidak terbayangkan. Dewa surgawi sangat terguncang. Meskipun mereka tahu bahwa tidak ada yang bisa melakukan ini, bahwa tidak mungkin untuk mencapai hal seperti itu, mereka masih merasa sangat terkejut dengan kegilaannya. Ketika yang lain mendengar ini, mereka juga terkejut. Keberanian pemuda ini benar-benar terlalu hebat. Dia ingin memahami 3000 Dao jalur kuno Bluestone dan menggunakannya untuk menjadi dewa? Apakah dia menjadi gila? Tidak mungkin dia akan berhasil. Seseorang menggelengkan kepala, memutuskan bahwa dia ditakdirkan untuk gagal. Bahkan jika seseorang mempelajari Dao 3000 jalur ini sepanjang hidup mereka, mereka tetap tidak akan dapat memahaminya. Selain itu, ini adalah immortal ancient, bukan tanah murni, jadi siapa yang akan memberinya waktu? Cepat atau lambat, akan ada pertempuran sengit. Begitu dia ditemukan oleh orang lain, dia pasti akan dibunuh. Salah, tujuannya sangat jauh, jauh lebih besar dari imajinasimu. Itu bukan untuk benar-benar meniru Dao Agung kuno 3000 jalur. Pada saat ini, yang ada di dalam kereta emas ungu berbicara. Kabut kacau menyelimuti udara. Kereta kaisar itu tampaknya telah ada sebelum pembukaan langit dan bumi, misterius dan tak terduga. Ini adalah kereta perang dari klan kaisar dunia saat ini, dan di dalamnya duduk individu yang paling kuat dari klan itu, dan orang ini menyadari apa yang pemuda ini coba lakukan. Dia hanya menggunakan Dao jalur 3000 Bluestone sebagai nyala api untuk tungku, dan bukan yang lain. Dia hanya ingin mengamatinya, dan tidak sepenuhnya menirunya. Kata-kata ini terdengar dari dalam kereta emas ungu. Ini, kenapa begitu?
Bahkan beberapa master sekte mengerutkan kening, tidak dapat melihat melalui ini. Memahami metode jalur Bluestone itu sulit dan tidak mungkin. Namun, jika seseorang memiliki target seperti ini, keberanian mereka akan sangat hebat, prospek mereka luar biasa. Jika seseorang mempertaruhkan hidup mereka di telepon, mereka mungkin benar-benar berhasil. Dia sebenarnya tidak peduli tentang ini. Dia juga memiliki ambisi besar, tidak ingin dibatasi oleh langit dan bumi ini, ingin melompat keluar. Yang disebut 3.000 cahaya api Dao besar, baginya benar-benar hanyalah api dan tidak ada yang lain. Dia ingin melampaui Dao ini. Ahli Kaisar Klan di dalam kereta emas ungu berbicara tentang dunia ini. Yang lain semua tercengang, dalam hati terkejut. Pemuda ini benar-benar berjalan di jalan seperti ini? Dia berani melakukan hal seperti itu? Jika Si Hao bisa mendengarnya, dia pasti akan terkejut. Seseorang melihat melalui niatnya, memahami sebagian dari jalan yang ingin dia ambil. Hanya saja, jadi bagaimana jika mereka tahu? Berapa banyak orang yang berani berjalan di jalan ini? Kenyataannya, di dunia luar, banyak orang mengutuk betapa gilanya dia mencari kematian di tempat itu. Menggunakan api 10.000 dao untuk membakar dirinya sendiri, dia ditakdirkan untuk berakhir menjadi abu. Ini adalah jalan yang diketahui seluruh dunia, tetapi siapa yang berani menempuhnya? Bahkan sulit bagi orang seperti dia untuk berhasil. Seorang master sekte berkata, mungkinkah dia telah melewati kesengsaraan surgawi yang paling menakutkan? Lihat, dia menambahkan api lagi untuk membakar tungku itu, menyempurnakan dirinya sendiri. Seseorang berkata dengan kaget. Di dalam Immortal Ancient, di jalur Bluestone, lebih banyak api Dao dipandu, beruntun demi beruntun melepaskan riak dan berubah menjadi sinar cahaya. Mereka membentuk api, membakar tungku dunia. Selama proses ini, daging Si Hao rusak lagi, karena api ini terlalu kuat. Tidak hanya satu, tetapi beberapa puluh lainnya. Semuanya berjalan seperti yang dia bayangkan, memungkinkan dia untuk menempa jalannya sendiri selangkah demi selangkah. "108 garis api, namun dia masih bisa menahannya?" Di dunia luar, semua orang terkejut. Itu karena dia mengerti dengan jelas bahwa dia tidak bisa sampai di sana dalam satu langkah. Meskipun dia menghubungkan lebih dari 100 hukum alam Dao jalur Bluestone, dia masih tidak bisa membuatnya menyala dan menjadi gila, alih-alih hanya membimbing beberapa api kecil, perlahan beradaptasi dan memperbaiki dirinya sendiri. Seseorang mengatakan yang sebenarnya. Kemudian, Si Hao tidak lagi meningkatkan api. Dia duduk di dalam tungku, tubuhnya berkilau dan tembus cahaya, bersinar dan terbakar. Sebagian dari dirinya telah tersulut. Dagingnya mengering, seluruh tubuhnya menjadi sedikit lebih kurus. Itu adalah energi vitalnya yang disempurnakan, terus ditekan dan dipadatkan. Terlepas dari ini, bahkan lebih banyak luka muncul di tubuhnya. Ada lubang dan retakan. Api Dao tidak ada habisnya. Tidak peduli bagaimana dia mencoba mengendalikan mereka, mereka masih akan membawa kerusakan pada tubuhnya. Hanya setelah 1 bulan berlalu, dia secara bertahap beradaptasi dengannya, luka-lukanya tidak lagi memburuk. Namun, saat ini, seluruh tubuhnya hangus hitam, tampak seperti arang. Lubang dan luka dengan berbagai ukuran berjumlah lebih dari 100. Langit dan bumi sebagai tungku, kulit dan daging sebagai tungku, roh primordial sebagai tungku, kata Si Hao. Dia membuat langkah berani.
dia membuat dinding tungku kosong menjadi tipis, membiarkan cahaya api di dalam masuk, langsung membakar dirinya sendiri. Ini sangat menakutkan. 1 bulan lagi membakar diri melebur semangat berlalu. Si Hao kering dan kering, dagingnya layu, luka-lukanya bahkan hilang. Itu karena dagingnya menjadi kulit, menempel pada tulangnya. Terlepas dari ini, roh primordialnya disempurnakan hingga menyusut, berubah menjadi bola cahaya yang menyilaukan. Akhirnya, cahaya api di dalam dan di luar tungku menjadi identik. Jika dia melepaskan tungku surga dan bumi untuk langsung membakar dirinya sendiri, perbedaannya tidak akan terlalu besar. Dalam sekejap mata, itu mencapai bulan ke-9 sejak Si Hao memasuki Immortal Ancient. Waktu berlalu dengan tergesa-gesa. Dan sekarang, setelah mengalami waktu yang lama, nyala api di dalam tungku menjadi warna hijau. 108 jenis api hukum Dao menjadi sama, bergabung bersama untuk membakar tubuh dan jiwanya. Api kompor telah berubah menjadi hijau terang, membawa ke titik kesempurnaan, mengubah, mencapai akhir langkah pertama. Seharusnya sudah waktunya untuk memulai fase lain. Si Hao menyadari kondisinya saat ini. 108 Dao besar kuno, meskipun itu memicu sebagian cahaya, itu tidak benar-benar menyala, menciptakan kembali Dao besar. Namun, itu masih cukup mengejutkan. Dengan begitu banyak yang bergabung bersama, itu akan membakar satu menjadi abu kapan saja. Itu akan tepat pada intensitas ini, sepanjang jalan sampai ke 3.000 cahaya api Dao besar muncul secara bersamaan. Si Hao menetapkan targetnya. Jika dia benar-benar berhasil melakukan ini, dia kemudian dapat mempertimbangkan untuk meningkatkan intensitas semua api ini, menghubungkan satu langkah lebih jauh untuk menampilkan kekuatan ilahi Dao yang agung. Mataku tidak mengecewakanku kan? 108 jenis api Dao besar, mereka belum membakarnya sampai mati setelah berbulan-bulan? Ini belum semuanya. Apakah Anda semua melihat? Api kompor telah berubah menjadi hijau terang, memurnikannya sampai dia mencapai puncak tertentu. Di dunia luar, ada orang-orang yang terguncang. Ketika kekosongan terdistorsi dan tungku kekosongan menghilang dan 108 api Dao mundur, Si Hao jatuh, tubuhnya terbanting ke tangga batu biru. Disebabkan oleh ketergesaannya sendiri, dia dibakar sampai hancur. Seseorang sampai pada kesimpulan ini. Bahkan beberapa master sekte mengerutkan kening, merasa bahwa dia memang membakar dirinya sendiri. Si Hao saat ini hanya seperti kerangka. Dia sepenuhnya hitam, kulitnya melilit tulangnya, kekurangan esensi spiritual kehidupan. Dia ambruk di sana, tidak bergerak sedikit pun. Nak, tolong katakan padaku bahwa tidak ada hal buruk yang terjadi padamu, cepat dan bangun. Dari sisi gunung abadi, seseorang berkata dengan lembut dengan air mata dan kesedihan. Persis seperti itu, 3 hari berlalu. Si Hao tidak bergerak, dagingnya mengering, kekuatan hidupnya menjadi semakin lemah. Apakah dia mati? Dia seharusnya membakar tubuh aslinya. Orang-orang dunia bawah berbicara. Mereka memahami hidup dan mati dengan cukup dalam. Hanya pada hari kelima Si Hao bangkit kembali, perlahan naik. Dia mengerutkan kening, berjalan selangkah demi selangkah dari jalur batu biru, mendekati dunia kecil itu. Saya harus mengisi kembali energi spiritual dan kekuatan ilahi saya, atau itu akan sangat buruk. Dia berkata dengan lembut. Bahkan seperti ini, dia masih ingin memasuki dunia belang-belang? Hanya ahli tertinggi acak manapun yang akan menebasnya, kan? Lukanya terlalu parah. Di dunia luar, sekelompok orang menatap monumen itu, mengawasinya. Mereka tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepala.
Adapun Fire Cloud Cavern, Underworld Earth, dan orang-orang negara surgawi, mereka bahkan mengungkapkan niat dingin yang samar. Jika Si Hao memasuki dunia kuno itu dalam keadaan seperti ini, dia kemungkinan akan mati dengan menyedihkan. Dia memasuki dunia dengan bakat luar biasa klanku. Apakah dia mencari kehancurannya sendiri? Orang-orang dari gerbang Phantom Drake Dao tertawa keras. Mereka tidak pernah berharap Si Hao memasuki tempat itu. Yang lain mengungkapkan ekspresi terkejut. Orang harus memahami bahwa bakat luar biasa Phantom Drake Dao Gate ada di dalam. Sudah menyalakan api surgawinya 3 atau 4 bulan yang lalu, menjalani transformasi lengkap, berhasil menjadi dewa. Esensi spiritual surga dan bumi yang kaya. Si Hao menarik napas dalam-dalam. Dia menatap ke kejauhan, menemukan bahwa ada cahaya warna-warni keberuntungan melonjak di kejauhan. Esensi spiritual menjadi lebih kaya. Dia berjalan ke depan, dan pada akhirnya, dia melihat tebing batu yang bercahaya seperti batu giok, berkilauan dengan kecemerlangan. Sementara itu, di bawah gunung adalah mata air yang melonjak dengan cahaya keberuntungan, terus-menerus melepaskan cahaya dan kabut warna-warni ilahi. Musim semi ilahi. Si Hao sangat terkejut. Siapa ini? Enyah? Klan saya yang hebat berada dalam isolasi dan tidak dapat diganggu. Badut yang memalukan, pergi. Di wilayah pegunungan, lebih dari 10 sosok muncul berturut-turut. Mereka semua adalah ahli yang maju dari ahli tertinggi ke alam api ilahi. Mereka menjaga tempat ini, tidak membiarkan orang lain mendekat. Si Hao tidak memperhatikan mereka, malah menatap mata air ilahi itu. Dia melihat seekor naga banjir yang naik dan turun di sana. Seluruh tubuhnya berkilauan seolah-olah diukir dari batu giok. Di dunia luar, semua orang juga melihat pemandangan ini. Orang-orang Phantom Drake Dao Gate mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia benar-benar berjalan ke sini sendiri, mendekati tempat isolasi ahli mereka yang luar biasa. Hehe, haha, mereka tidak bisa menahan tawa. Ini hanya mengikuti jalan menuju ajalnya sendiri. Dengan situasinya saat ini, akan terbakar menjadi abu, tubuhnya mengering dan layu, kekurangan energi vital, bagaimana dia akan melawan Phantom mereka? Bakat luar biasa klan Drake yang telah menjadi dewa? Dengan demikian, seluruh klan tertawa terbahak-bahak, merasa sangat gembira. Ini benar-benar kompensasi, membiarkan bakat luar biasa klan saya secara pribadi membunuh keturunan darah pendosa ini, mendapatkan penjelasan atas penghinaan yang kami alami di alam roh. Seseorang berkata dengan gigi terkatup. Ada beberapa orang dari sekte besar lainnya yang menghela nafas ke dalam. Seberapa sialnya Huang? Tubuhnya terluka parah, hampir mati terbakar, namun dia menemui tunggul yang mengerikan begitu dia memasuki dunia kecil. Di wilayah pegunungan, Si Hao membuka bibirnya yang pecah-pecah, melakukan apa saja untuk menelan. Sayangnya, mulutnya terlalu kering, tanpa air liur untuk ditelan. Jika tidak, saat ini, air liurnya sudah lama mengalir keluar. Dia menatap naga banjir mata air dewa itu, matanya menjadi gemerlap. Di dunia luar, sekelompok orang tertegun, merasa tidak bisa berkata-kata. Kita harus memahami bahwa di dalam mata air dewa ada bakat luar biasa yang terlalu terkenal, namanya mengguncang banyak provinsi. Individu ini sekarang sudah menjadi dewa. Orang-orang dari gerbang Phantom Drake Dao benar-benar gila. Penampilan Si Hao benar-benar seperti reinkarnasi hantu kelaparan yang tiba-tiba melihat pesta mewah. Mereka marah. Orang ini terluka sampai jatuh,
namun dia tampak seperti ingin memakan bakat luar biasa klan mereka. Ini membuat mereka marah, merasa bahwa ini memalukan dan penuh kebencian, tidak mengetahui luasnya langit dan bumi. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.